Perkenalkan, nama aku Rin. Aku seorang penyiar radio di salah satu radio swasta. Dan ini sepenggal ceritaku dan teman-temanku. Kami memiliki program baru yang mengudara setiap malam Jumat bertajuk Penelusuran. Di program ini kami dibagi menjadi 2 tim. Aku bersama Dika di studio. Sementara Angga dan Restu bertugas menelusuri tempat yang direkomendasikan oleh pendengar setia kami. Dan melaporkannya secara langsung dari lokasi. Ini adalah penelusuran di minggu kedua. Di minggu pertamanya, program horor ini sudah disukai banyak pendengar, bahkan sempat trending. Itulah yang membuat kami tidak sabar dan terlalu bersemangat untuk melakukan penelusuran berikutnya. Akhirnya, tibalah Angga dan Restu di sebuah rumah yang cukup menyeramkan. Untuk bisa sampai di sana saja, mereka harus cukup kesusahan membawa motor mereka. Belum lagi, mereka membawa alat untuk bisa terhubung dengan kami di studio. Gak bisa dibayangkan seberapa ribetnya mereka. Malam makin larut. Sudah jam 11:10 dan mereka mulai menyampaikan apa saja yang mereka lihat di sana. Dari laporan Restu, rumah tersebut terlalu lembab dan mereka begitu banyak mendengarkan suara aneh. Kami yang mendengarkan di studio mulai merasa takut karena terbawa suasana. Laporan malam ini lebih banyak didominasi oleh Restu. Bahkan ia terkesan seperti sedang berbicara sendiri karena kami belum mendengar suara Angga. Sesekali Restu meminta Angga untuk menanggapi laporannya, tapi Angga nampaknya ogah ngomong. Baik, untuk semua pendengar dan juga rekan kami yang ada di studio, kini kami sudah berada di bagian dapurnya. Dapur ini berseberangan dengan toilet dan kami juga menemukan, ada sumur di sini. Ayo enggak? Tapi ini, susah guys. Sumurnya ditutup rapat. Ya udahlah, kita ke bagian belakangnya lagi ya. Tiba-tiba Angga membuka pintu studio. Tentu aku dan Dika benar-benar terkejut. Kami pun buru-buru mengalihkannya dengan memutar beberapa lagu. Angga, lu kapan balik? Kapan balik apanya? Gua ditinggal. Beneran gak? Lu gak bercanda kan? Parah men. Hah? Terus Restu di sana sama siapa dong? Maksudnya Ayo, gimana nih? yuk kita ke lokasinya sekarang. Ntar dulu, telepon Restu dulu. Lo masih di sana kan? Parah kalian, main break aja nggak ngasih tahu. Sekarang lo sama siapa di sana? Ya sama Angga lah. Ini dia lagi ada di samping gue. Lagi sakit gigi kali ini orang. Gue ajakin ngomong dari tadi diem aja. Angga ada di studio. Pada bercanda nih. Angga, masa kata temen-temen lu ada di studio Halo, sih? Restu, lo balik sekarang deh. Halo, Restu, halo. Nggak lucu deh. Halo, kita kesana sekarang ya. Restu. Lah, lu kok bisa ditinggal sih? Gimana ceritanya? Tadi gua bilang gua mau makan dulu. Kata Restu dia udah makan. Jadi gua pergi sendiri. Ya udahlah, yuk kita ke lokasinya sekarang. Bentar, gue catat alamatnya dulu. Kita manggil Ustadz apa gimana nih? Ini kan urusannya sama makhluk gaib, guys. 25 menit perjalanan. Kami terus berusaha menelpon Restu, tapi teleponnya nggak bisa tersambung. Makin cemas lah jadinya. Entah gimana nasib Restu. Kami hanya bisa berdoa, semoga dia baik-baik saja. Tibalah kami di sana bersama teman-teman penyiar lain yang bahkan sedang bebas tugas. Kami semua berusaha melakukan pencarian di sekitar lokasi. Kami berteriak memanggil Restu, tapi pada akhirnya kami tidak menemukan Restu di sana. Hari ini, hari ke-12 Restu menghilang. Aku dan teman-teman tidak melanjutkan program itu. Bahkan aku tidak lagi mengambil jam siaran di malam hari. Begini, aku tuh bukannya gak percaya hantu ya. Hanya saja selama aku hidup, aku belum pernah melihat penampakannya. Dan gak kepengen ngelihat juga sih. Sering aku melihat acara TV dengan tema mistis yang orang-orangnya tuh sampai kerasukan gara-gara melihat hantu. Tapi kata temanku yang pernah bergabung sama salah satu acara begituan,
Katanya ya, itu sih hanya akting saja yang dibikin seolah-olah nyata. Terlihat agak lebay sih memang. Dena, tunggu. Aku melihat Lita berjalan cepat ke arahku sambil membawa beberapa berkas. Ada apa sih? Bantuin aku dong. Masih banyak yang harus aku kerjain nih. Kamu udah ngelar ngetiknya kan? Iya udah. Dapat apa nih kalau aku bantuin kamu? Gampang. Nanti aku traktir bakso Bang Momoy. Ya, jadilah aku membantu Lita untuk mengerjakan laporan rekap temuan audit hari itu. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore dan hanya tersisa kami berdua di lantai 2 kantor. Sebenarnya aku bukannya nggak mau ngerjain ini sendiri, Den. Tapi aku takut sendirian di lantai 2 ini. Apalagi ini udah sore. Kata security, kalau malam di sini suka ada bunyi-bunyi aneh. Ah, kamu kayak anak kecil aja, Lid. Percaya aja sama hal-hal begituan. Lita memonyongkan bibirnya ke arahku sambil tersenyum kecut. 5 menit kemudian, dia berjalan ke arah toilet. Katanya mau buang air kecil. Tiba-tiba terlintas ide jahil di benakku. Segera setelah pintu toilet ditutup, aku mematikan lampu ruangan. Suasana pun menjadi gelap. Ya, hanya ada sedikit cahaya kemerahan senja yang menyelinap masuk lewat tirai jendela. Aku kemudian bersembunyi di bawah meja yang membelakangi pintu toilet sambil menunggu Lita keluar dari sana. Tak lama kemudian, aku mendengar bunyi pintu dibuka. Dena? Suara Lita terdengar panik memanggilku. Aku segera keluar dari bawah meja dan mengagetkan Lita. Anak itu berteriak sambil mengeluarkan sumpah serapahnya. Dan aku hanya tertawa terbahak-bahak melihat wajahnya yang pucat. Kami pun menyelesaikan pekerjaan kami tepat pukul 8 malam di hari itu. Keesokan harinya berjalan seperti biasa saja. Lita masih sedikit jengkel dengan keusilanku kemarin. Tapi dia tetap mentraktir aku makan bakso di warung favorit kami. Hari itu semua berkas pemeriksaan audit sudah selesai. Jadi kami bisa sedikit santai di sore hari sambil menunggu jam pulang kerja. Kami semua berkumpul di ruangan bawah untuk menyerbu gorengan yang dibelikan atasan kami. Nah, saat lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba sambal gorengan tumpah ke baju aku. Mana aku pakai baju putih lagi hari ini. Aku pun segera berlari ke toilet lantai bawah, tapi pintunya terkunci. Ternyata Vino lagi BAB di dalam. Terpaksa deh ke toilet lantai 2. Aku mengelap noda baju di wastafel toilet menggunakan tisu yang telah dibasahi air. Suara apa itu? Kayaknya kedengaran seperti langkah kaki berlarian di luar. Tiba-tiba terdengar suara Lita tertawa cekikikan. Dan semakin lama, suaranya semakin keras. Lalu ada suara perempuan menjerit. Aku kaget dan segera membuka pintu toilet. Tapi suasana di luar gelap. Hanya ada sedikit cahaya senja merah yang menyeruak dari tirai jendela. Dan di luar tidak ada siapa-siapa. Jangan-jangan nih Lita mau membalas kejahilan aku kemarin lagi. Lita, nggak lucu deh. Aku nggak takut. Nggak kreatif banget sih niru-niru. Teriakan yang aku dengar sangat nyaring dan melengking. Kali ini suaranya bikin bulu kuduk merinding. Ini nggak mungkin suara Lita kan? Aku jadi sedikit takut. Tapi aku pun perlahan-lahan berjalan ke arah saklar lampu di seberang pintu toilet. Tunggu. Apa itu? Aku melihat bayangan hitam di bawah meja. Lalu tiba-tiba suara tawa itu lagi. Dan mulai ada teriakan. Semakin keras suara tawanya. Aku merasa mual dan kepalaku seakan mau pecah. Dengan sisa-sisa tenagaku, aku pun berlari kembali ke arah toilet, di mana satu-satunya lampu menyala saat itu. Aku segera menutup pintu toilet dengan keras. HP, di mana HP aku? Tiba-tiba, aku malah merasa mengantuk dan aku tidak tahu lagi apa yang terjadi. Dena? Itu suara Lita. Kamu di dalam kan? Aku terbangun dan mendapati diriku tengah terduduk di pojok kamar mandi. Aku segera membuka pintu. Terlihat Lita dan Mas Bagas security di kantor kami tengah menatap aku dengan cemas. Duh, kamu tidur di toilet? Hah? Kok lama sekali? Hampir 2 jam loh kamu di toilet. Apa yang terjadi?
Seingatku, aku tadi cuma pergi ke toilet. Hah? Tunggu, aku berusaha mencerna apa yang terjadi. Oh, CCTV. Aku mau lihat CCTV. Aku menyuruh Mas Bagas memutar CCTV untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Rekaman CCTV pun diputar. Dan yang terlihat di sana adalah Aku hanya sekali masuk ke toilet dan tidak pernah keluar dari sana sampai Lita dan Mas Bagas menggedor-gedor pintu toiletnya. Aku pun menceritakan kepada mereka apa yang kualami. Setelah mendengarkan semuanya, Mas Bagas tersenyum dan berkata, Itu si Ayu peniru, Mbak. Saya menamainya begitu karena saya sering mendengar suara perempuan di malam hari di lantai 2 ini. Dia selalu menirukan orang-orang di kantor ini. Jika Mbak Dena bernyanyi di siang hari, maka suara nyanyian mirip suara Mbak Dena pun akan terdengar di malam hari. Saya menamainya Ayu si peniru karena hanya suara wanita-wanita lah yang ditirunya. Sejak saat itu, aku tidak berani ke lantai 2 menjelang sore hari seorang diri. Hai, gue Gina. Gue mau ceritain pengalaman mistis kakak gue yang bikin dia kena demam 3 hari. Tapi bukannya kapok, malah kejadian itu bikin dia jadi pemberani. Gue anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak tertua laki-laki dan kakak kedua perempuan. Dan kejadian itu terjadi sama kakak tertua gue, Radit. Kalau gue ingat-ingat lagi ya, sudah ada sekitar 20 tahun yang lalu. Tapi gue baru keingat lagi kejadian mistis itu ya karena nyasar di channel Malam-Malam Stories ini. Sebenarnya sih sudah jadi kebiasaan si papa suka ngerokok tengah malam di ruang tamu sambil matiin lampu. Itu karena papa punya gangguan tidur malam yang super akut. Tapi karena gak mau cahaya terang dari ruang tamu mengganggu tidur anak-anaknya, makanya lampunya suka gak dinyalain. Emang sih ya, gak gelap-gelap banget. Karena masih ada cahaya remang-remang dari lampu kuning di teras rumah yang memaksa masuk ke dalam rumah. Nah, malam itu lampu di teras rumah gak tahu kenapa gak dinyalain. Lupa kali ya. Kata Radit, dia ingat banget kalau suasana di ruang tamu gak seterang biasanya, tapi juga gak gelap-gelap banget karena ada cahaya bulan purnama. Malam itu gak tahu kenapa si Radit ikut-ikutan susah tidur. Karena kamarnya paling dekat sama ruang tamu, jadi nih ya, biasanya apa yang terjadi di ruang tamu suka kedengeran di kamarnya. Termasuk bunyi dari kursi favorit si papa. Ya, maklum kursi tua itu suka berderit kalau didudukin. Ah, pasti si papa nih. Mumpung si papa lagi di ruang tamu, gua ke kamar mandi dulu dah. Kebelet pipis banget nih. Harus gue akui, gue juga suka takut ke kamar mandi di tengah malam. Karena ya itu harus melalui ruang tamu yang gelap. Ya, mumpung si papa lagi ngerokok seperti biasa, jadi deh si Radit buru-buru ke kamar mandi. Radit sempat menegur papa saat menuju ke kamar mandi, tapi gak dibales sama si papa. Pas balik dari kamar mandi menuju kamar, Radit kembali menegur si papa. Papa belum tidur? Masih gak ada balasan juga. Radit memang gak bisa melihat jelas wajah papa karena terlampau gelap. Hanya siluetnya saja yang memperjelas kalau itu papa. Karena merasa aneh, Radit mendekati papa, mencoba menyentuh tangan papa. Papa tidur ya? Gak ada jawaban. Tapi jelas papa gak tidur. Karena dia duduk tegap, bukan setengah selonjoran layaknya orang ketiduran. Anehnya, Radit sama sekali gak mau ngeliatin wajah papa. Dia tuh bisa melihat dari ujung matanya ada tatapan dari mata yang aneh ke arahnya. Ditambah lagi, Radit menyadari ada satu hal yang tak biasa. Tangan papa dingin banget. Pikirannya belum sempat bisa menjawab pertanyaan itu, sudah muncul pertanyaan baru yang gak kalah menakutkan. Bentuk dan ukuran badan papa terlihat lebih besar dari yang seharusnya. Batin Radit memberi isyarat keras untuk segera balik kanan dan masuk ke kamar secepatnya. Hal ini makin dipertegas dengan bulu kuduknya yang mulai merinding dan kepalanya mulai terasa membesar. Radit membeku sesaat. Namun, ia segera mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk berbalik, lari dan masuk ke kamarnya. Lalu memaksa dirinya untuk tidur di balik selimut yang menutup semua badannya termasuk wajahnya.
Keesokan harinya, Radit gak masuk sekolah karena demam. Kaget, takut, atau apalah namanya. Ia pun bertanya ke papa soal kejadian semalam. Sekedar memastikan, itu papa atau bukan sih? Sambil tersenyum tipis, menahan tawa lebih tepatnya. Si papa menjawab, kalau itu bukan papa. Mama pun membenarkannya. Dan pengakuan itu cukup membuat kami bertiga ketakutan. Utamanya Radit yang syok karena menyadari dia telah bertemu hantu. Makin-makin deh demamnya. Tapi satu hal yang akhirnya kami ketahui setelah beberapa tahun belakangan berada di rumah ini. Pria yang disapa oleh Radit semalam adalah si orang Jepang. Yang kuburannya ada di sekitar halaman rumah kami. Menurut papa, kuburan tua itu sudah ada sejak lama. Jauh sebelum area rumah dinas ini dibangun. Tentu papa tahu, karena waktu papa kecil, papa juga pernah tinggal di area perumahan ini. Tepat di puing-puing bangunan rumah tua yang letaknya tidak jauh dari rumah kami. Papa bilang, setiap malam bulan purnama, orang Jepang ini akan mondar-mandir di dalam rumah kami. Dan kebetulannya, semalam malah bertemu sapa dengan Radit.